warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah, salatan wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala UPD SDN 224 Gresik, yang kami hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Silvi Nafida, dan juga calon guru penggerak angkatan 10 dari sekolah kami Bukhari Sokratin, beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir di siang hari ini yang senantiasa kami hormati pula. Yang pertama dan terutama, marilah kita panjatkan rasa hamdan wa syukron kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pendampingan individu 2 yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak UPD SDN 224 Gresik dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sanjungan salawat salam barakah Allah semoga senantiasa terlimpah ruah karibaan beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan syariat agama Islam. Bapak Ibu yang senantiasa kami hormati, untuk manfaatkan waktu yang ada di sini kami akan membacakan susunan tata acara yang telah tersusun sebagai berikut. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua sambutan-sambutan, dan acara yang ketiga penguatan dari pengajar praktik, dan yang ketiga penyampaian materi oleh calon guru penggerak. Marilah acara ini kita mulai bersama dengan suratul Fatihah 1 kali. Semoga acara ini nanti mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah as-salihah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bersambung pada acara yang kedua, yakni sambutan dari Bapak Kepala UPD SDN 224 Gresik kepada Bapak Syafiul Hadi SAG, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Silvi selaku guru penggerak pengajar praktek Kabupaten Gresik, Ibu Garis Kupratin selaku calon guru penggerak, Bapak dan Ibu guru UPD SDN 224 Gresik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin bahwa di siang yang kali ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa bersama-sama duduk di majelis yang mubarakah ini, yakni dalam rangka kegiatan pendampingan individu kedua oleh guru pengajar praktek kepada guru calon penggerak, calon guru penggerak, dengan tema yakni visi dan prakarsa perubahan. Semoga kebersamaan kita di tempat ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan arahan bimbingan kepada kita yang berupa agama Islam, agama yang tentunya akan menyelamatkan kita semua mulai dari dunia sampai akhirat besok. Bapak dan Ibu
kesempatan ini kita akan nanti berbicara tentang visi. Melalui kegiatan ini Bu Galis nanti memaparkan visi kita itu seperti apa, dan juga visi tersebut bagaimana berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Artinya kehidupan kita sehari-hari, bagaimana visi itu dituangkan di dalam bentuk pembelajaran yang kita lakukan. Visi dan misi itu selalu melekat di dalam proses belajar mengajar. Apapun yang kita lakukan tentunya mengacu kepada gambaran besar apa sih yang akan kita ciptakan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, kalau tadi saya melihat atau menceklis tadi dari umpan balik yang sudah saya checklist, paling tidak ada 3 strategi dari calon guru penggerak ini yang akan dilaksanakan oleh Bu Galis, termasuk bagaimana memanage, bagaimana mengarahkan paling tidak guru sebagai pusat perubahan anak-anak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sama seperti kemarin di dalam penilaian kinerja sampai semua, apa yang sudah saya lakukan di dalam praktek pembelajaran dan juga bagaimana yang sudah saya lakukan dalam berperilaku. Ada 3 ya Bapak Ibu ya. Masih ingat Bu apa 3 itu yang harus dinilai oleh kepala sekolah? 1, program kerja. Yang kedua apa Bu? Apa Pak? Lupa ya? Ya, program kerja, praktek kerja itu apa yang sudah sampai lakukan, bagaimana membuat kesepakatan dengan anak-anak, bagaimana cara supaya setiap kali di dalam pembelajaran itu harus ada penanaman karakter dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah perilaku kita sehari-hari. Sama kan sudah menyepakati 8 apa kemarin? 8 perilaku. Bagaimana salam sapa senyum kepada anak, bagaimana cara bekerja kita bersama teman-teman sejawat, bagaimana kita dengan komite, dengan dan lain sebagainya. Itu semua dalam rangka supaya keberhasilan kita di dalam mewujudkan visi kita itu dapat berhasil dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, visi kita selama ini adalah mewujudkan peserta didik yang berprestasi, berlandaskan iman dan takwa. Alhamdulillah, saya katakan alhamdulillah, sudah beberapa kali kita sudah bisa mewujudkan, walaupun tidak banyak, tapi sudah mulai ada tanda-tanda. Kemarin kita bisa mengirimkan anak ke Gresik, yang adiknya itu kan sama. Pada waktu itu apa Bu? Kelas 1? Kelas 1 itu lah, anak sama ibunya ya, kertas yang bisa dibolak-balik bisa ya. Itu kan kemarin
sudah memberikan apa? Memberikan tanda bahwa mereka punya prestasi. Walaupun sampai di Gresik masih belum bisa menjuarai. Dan alhamdulillah kemarin melalui kegiatan EcoPrint, batik EcoPrint, kita bisa mengirim dari kecamatan Menganti ada 5, termasuk dari kita. Alhamdulillah kita termasuk juara 3. Itu sebagai perwujudan bahwa anak-anak sekarang sudah mulai ada greget, ada semangat. Tentunya tidak hanya anak, gurunya saya lihat juga sudah mulai. Nah ini paling tidak ayo semangat ini kita tetap gelorakan dalam rangka untuk mewujudkan siswa yang berprestasi. Otomatis kalau siswanya sudah berprestasi, lembaganya akan diakui oleh masyarakat. Kalau sudah diakui, sementara ini belum diakui, lah sudah sangat diakui. Kenapa kok sangat diakui? Karena di dusun Logobeda ini dari satu dusun ada 3 lembaga. Ada SDN Wilaan, ada SDS Miftahul Ulum, dan juga ada madrasah. Tapi kita tidak kalah, masih banyak, tidak kalah bersaing dengan pondok dan juga dengan madrasah. Oleh karena itu saya lihat Bapak Ibu harus tetap semangat. Ayo kita wujudkan visi kita membawa perubahan bagi anak-anak, termasuk ini landasannya ini diberikan akhlak, iman dan takwa, berakhlak mulia. Ini yang paling penting kita akan terus gelorakan. Bagaimana cara merubah akhlak? Ada berapa berikan cara merubah akhlak itu? Ada 3. 1, supaya orang baik, 1 harus dipaksa. Betul ya berikan? Jadi cara merubah akhlak itu 1. Cara merubah orang baik 1 harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa, maka biasakan. Alhamdulillah kita sudah membiasakan setiap pagi. Paksa ini yang belum. Dipaksa, dibiasakan, dan diberi pengetahuan yang ketiga. Kalau 3-tiganya sudah nggak berhasil, wallahu. Yang penting kita sudah memulai dari sedikit demi sedikit. Sekolah kita akan mencoba untuk menjadi lebih baik, dan juga diawali dengan adanya guru penggerak ini. Semoga bukan menjadi panutan bagi teman-teman sekalian untuk merubah segalanya. Itu ya Bu ya, merubah segalanya. Bisa bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting ada upaya. Jangan sampai sementara ini kalau diskusi para kepala sekolah itu, kita itu ada dua perbedaan, guru tradisional dan guru penggerak. Guru tradisional itu tidak bisa bergerak apa-apa. Kalau guru penggerak, tentukan nasibnya. Kan begitu ya. Guru penggerak bisa jadi kepala sekolah. Enggak, saya nggak mau jadi kepala sekolah, langsung jadi pengawas saja. Loh, bisa? Bisa. Saya lihat di UPT itu ada 5 pengawas, tapi bukan SD. 5 pengawas TK, tapi bukan dari SD ternyata. Yang jadi pengawas itu dari SMP, karena tidak punya tempat jadi kepala sekolah, maka dia kepingin jadi pengawas TK. Setelah jadi pengawas TK, bingung, hanya ngajar SMP, jadi pengawas TK. Nah ini paling tidak seperti itu. Jadi yang kedua yang perlu saya sampaikan lagi, mohon nanti tanggapan teman-teman. Jadi kita nanti benar-benar berdiskusi untuk memperoleh solusi yang terbaik, bagaimana lembaga
kita nanti akan lebih baik. Dan tidak hanya hari ini Bapak Ibu, insya Allah sebelum tahun ajaran baru sudah saya rencanakan satu, tetap kita akan nanti musyawarah tentang visi misi kita ke depan. Apakah tetap kita laksanakan seperti itu atau perlu ada perubahan? Dan juga yang paling penting adalah tentang pembuatan kurikulum. Selama ini kan yang membuat kurikulum itu hanya 1-2 orang. Yang membuat itu ya kurikulum. Nah, yang membuat hanya 1 orang. Bukan. Bagaimana dengan yang lain? Nanti tidak seperti itu lagi. Ke depan kita harus benar-benar tahu SKKD kelas 1 itu sampai di mana? Kalau kelas 1 itu apa namanya? Kalau lebih itu CP ya. Capaian pembelajarannya sampai apa? Kalau silabus apa namanya itu? ATP. Nah, harus tahu betul. Nah, untuk tahun 2024, 2025 otomatis nanti untuk kurikulum merdekanya kelas 1, 2 dan kelas 4, 5 secara otomatis nanti. Jadi benar-benar kita akan laksanakan. Dan juga nanti ada panen raya itu Bu Lela ya, di tanggal 18 atau 19? Tanggal 19 Juni akan ada panen raya P5-nya. Itu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tolong nanti jangan pasif. Ayo kita benar-benar berdiskusi, bermusyawarah bagaimana langkah kita ke depan harus lebih baik. Kurang lebihnya saya maaf, saya akhiri dengan salawat al-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya yakni penguatan dari pengajar praktik yang akan disampaikan oleh Ibu Silvi Nafidah. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Kepala SDN 229 menganti Bapak saya 224. Yang kami muliakan Bapak Kepala SDN 224 Bapak Saiful Hadi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari pengajar di SDN 224 menanti. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bersama-sama belajar belajar yang nanti akan didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah, saya sebagai pengajar praktek, dan juga Ibu Garis Hakim yang juga nanti akan memimpin jalannya diskusi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini sebagai pengajar praktik perkenankan saya untuk membacakan susunan dari diskusi pada hari ini. Yang pertama yaitu pemaparan tentang tujuan diskusi. Kemudian yang kedua, nanti Bapak Ibu akan merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah.
Yang ketiga, Bapak Ibu nanti akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Dan yang keempat, Bapak Ibu akan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Kemudian nanti yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu sekalian, panjenengan patut bersyukur karena panjenengan memiliki kepala sekolah yang luar biasa, mensupport Bapak Ibu semua untuk peningkatan kompetensi, seperti yang salah satunya adalah seperti yang dilakukan oleh Bu Galis. Begitu juga dengan support pendampingan panjenengan selama kegiatan di sekolah, karena tidak semua kepala sekolah demikian Bapak Ibu. Ada yang tidak mau kalau guru-gurunya itu ikut pelatihan-pelatihan, kadang tidak diberikan izin. Nah, beliau ini sangat mensupport sekali. Alhamdulillah, harapan kami nanti ke depannya akan ada guru penggerak selanjutnya setelah Bu Galis. Bapak Ibu, program guru penggerak ini sebenarnya adalah program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dalam rangka untuk mengupgrade, mengingat kembali tujuan dari Bapak Ibu menjadi seorang guru. Jadi kalau di modul pertama itu kami di guru penggerak itu akan diingatkan kembali, Bapak Ibu punya guru favorit waktu dulu, waktu panjenengan sekolah punya guru favorit? Punya. Seperti apa guru favoritnya Bapak Ibu waktu itu? Guru olahraga. Guru olahraga. Apa guru olahraga Pak? Apa? Kenapa kok suka dengan guru olahraga? Ya karena basicnya olahraga. Oh, olahraga. Suka diajak olahraga, aktivitas, pasti ada hal-hal memori yang menyenangkan. Sehingga harapannya ketika kita memiliki kenangan guru yang menurut kita menyenangkan, ya dulu itu saya punya guru ini kok menyenangkan. Harapannya ingatan itu ditarik kembali oleh panjenengan saat ini sebagai seorang guru, sehingga itu akan memotivasi panjenengan. Di guru penggerak modul pertama kami diingatkan tentang filosofi KHD, tetapi sebenarnya bukan itu. Sebenarnya yang diinginkan pada modul pertama itu adalah itu tadi, Bapak Ibu mengingat kembali saja tujuan panjenengan jadi seorang guru itu apa sih? Pasti ada sesuatu dalam hati nurani panjenengan. Ada keinginan untuk saya pengen murid-murid saya menjadi orang-orang yang luar biasa. Pasti ada itu diingatkan kembali. Memori-memori itu pada modul 1 di guru penggerak itu diingatkan kembali, sehingga yang ingin ditingkatkan dalam guru penggerak ini sebenarnya adalah yang pertama itu persennya dulu, pribadi gurunya dikembalikan pada niatan baik untuk menjadi seorang guru. Baru di modul-modul selanjutnya itu kita nanti akan diberikan materi-materi tentang disiplin positif, tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita menjadi manajer di dalam kelas maupun di dalam sekolah, mengolah program-program dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Ternyata sumber daya itu tidak hanya berupa uang atau berupa gedung, tapi wali murid itu juga sumber daya. Lingkungan panjenengan ada di sampingnya, kebetulan dekat dengan makam misalnya, wah itu cocok dengan visi misi panjenengan beriman dan bertakwa. Mungkin malam Jumat atau apa diajak supaya anak lebih mengingat bahwa kita hidup di dunia ini anak-anak kemudian hari akan meninggalkan dunia ini, maka kita perlu untuk meningkatkan. Nah, ini salah satu sumber daya sekolah SDN 254. Ternyata bukan hanya uang dan bukan hanya gedung, ada banyak macam sumbernya. Dan itu nanti akan dipelajari di guru penggerak. Maka monggo setelah Bu Galis ini, ayo kita sama-sama belajar kembali tentang itu dalam rangka untuk mengupgrade keilmuan kita sebagai seorang guru. Bapak Ibu, dalam proses pendidikan ini Bu Galis telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Nanti Bapak Ibu guru juga demikian. Pada diskusi kali ini harapannya Bapak Ibu itu punya visi sendiri, punya visi sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru harus punya visi.
Visi itu nanti yang akan menuntun panjenengan untuk bisa mencapai apa yang sampeyan cita-citakan. Kalau saya menangkap dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, betul bahwa visi itu lahir dari impian yang ingin kita lihat pada diri murid kita di masa depan. Hari ini panjenengan akan diajak ngelamun. Ngelamun apa, Bu? Ngelamun panjenengan itu 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, putra putri panjenengan, siswa-siswa di sini pengennya seperti apa sih muridnya? Bu, saya itu kepengen nanti murid SDN 254 itu areke canggih-canggih teknologi misalnya. Bapak yang olahraga, saya pengen anak murid-murid saya nanti di kemudiannya hari itu jadi anak yang sehat jasmani dan rohani. Nah, itu penting kita memimpikan itu. Nah, setelah kita memimpikan itu, kita buat visi. Visi saya sebagai seorang guru adalah saya ingin murid-murid saya menjadi siswa yang sehat jasmani dan rohani. Bagaimana cara mewujudkannya? Nah, ada visinya. Dari visi ada misinya. Gimana ya supaya anak-anak saya nanti sehat jasmani dan rohani? Bapak Ibu yang paling kelas 1 mikir gimana ya? Berarti pelajaran saya itu ya harus meskipun IPA tetap dicantolkan agamanya. IPA nanti tidak fokus pada materi misalnya, tapi fokus dengan aplikasi atau fokus dengan hal-hal materinya itu harus kontekstual. Dulu mungkin kalau materi pencernaan di Bapak Ibu, misalnya pada materi pencernaan, kita ngajarnya anak-anak IPA disuruh menghafalkan organ-organ pencernaan, misalnya mulut, kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar. Di usus halus ada enzim apa, kayak begitu. Tapi sekarang sudah tidak fokus kayak gitu lagi, karena visinya panjenengan adalah anak sehat jasmani dan rohani. Materi sampean harus dirubah. Materinya tidak lagi menghafalkan organ-organ itu. Menghafalkan organ-organ oke, tidak apa-apa, tapi bukan utama. Yang utama adalah mempelajari anak-anak bagaimana hidup sehat. Maka yang diberikan materinya adalah materi makanan yang sehat. Nanti dicantolkan dengan agamanya, bukan hanya sehat, halalan, thayyiban. Jadi topiknya IPA sesuai dengan visi-visinya panjenengan. Kelas 3 sekarang, karena visi saya anak sehat jasmani rohani, sebelum masuk kelas yuk kita olahraga dulu, senam dulu. Nah, dari visi yang panjenengan punya, sampean jawantahkan, kalau istilahnya itu diaplikasikan dalam setiap pembelajaran yang sampean lakukan. Itu kenapa setiap guru harapannya itu memiliki visi dirinya. Kepengin opo, saya sebagai guru kepengin murid saya seperti apa, sehingga apa yang harus saya lakukan di kelas nanti. Visi di sini digambarkan sebagai bintang petunjuk arah bagi guru untuk menentukan program dan strategi pembelajaran di kelas. Visi harapannya juga merupakan visi yang kuat, adalah visi yang bersumber dari hati nurani, Bapak Ibu. Makanya nanti kita ngelamun bayangkan. Karena apa? Visi itu harus kuat, harus datang dari hati nurani. Kalau hanya angger gawe, itu nanti kurang kuat. Kalau itu sudah bersumber dari hati nurani, apa yang ngelakoni? Iya, ini visinya. Jadi ada gerakan, ada rasa sendiri untuk bisa melakukan visi yang dimimpikan itu dalam program di sekolah. Begitu. Nah, alhamdulillahnya lagi Bapak Ibu, nanti panjenengan juga tahun ajaran baru juga sudah mulai oleh Bapak Kepala Sekolah sudah dimulai dengan menyusun visi dan misi sekolah. Kalau pun tidak baru, panjenengan semua harus tahu dan ikut serta. Karena ketika kita ikut serta menyusun itu, kita ikut sama-sama tergerak untuk bisa melakukannya.
ini nanti diskusi ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Diskusi hari ini Bapak Ibu merupakan bagian dari proses belajar CGP, sebenarnya adalah proses belajar Bugalis untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama panjenengan semua. Meskipun hari ini hanya merupakan proses belajarnya Bugalis, tapi kami berharap ini akan menjadi katalisator. Dualis ini nanti akan menjadi katalisator untuk menggerakkan Bapak Ibu guru semua supaya Bapak Ibu juga memiliki visi dan misi yang berpihak pada murid. Bapak Ibu, proses diskusi ini juga diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah di tempat Bapak Ibu sekarang bertugas. Saya rasa itu, kemudian selanjutnya nanti Bu Galis akan memimpin diskusi kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan keluasan bagi kami untuk memberikan pembelajaran bagi Bu Galis sebagai calon guru penggerak, dan juga waktunya hari ini luar biasa sambutannya. Terima kasih persiapannya, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya yakni penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 10 PTSG 224 Gresik pada Ibu Galis Ukhrati kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SD Negeri 224 Gresik, yang saya hormati Ibu Silvi Nafida selaku pengajar praktek yang senantiasa setia mendampingi kami baik saat belajar maupun saat kegiatan pendampingan, dan Bapak Ibu rekan guru yang saya banggakan. Di sini saya akan belajar bersama-sama untuk mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah. Nah, sebelum masuk ke visi dan prakarsa perubahan, saya ingatkan sedikit tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kita sebagai guru, apapun yang kita lakukan di sekolah itu semata-mata untuk anak didik kita. Jadi apa yang kita lakukan harus berpihak pada murid. Kemudian mengingatkan sedikit juga dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu diibaratkan sebagai petani. Seorang petani yang merawat tanamannya. Apabila misalnya petani itu menanam padi, dirawat dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan ikhlas, maka hasilnya pun akan menjadi baik. Begitu juga kita sebagai seorang guru, kalau kita sungguh-sungguh dengan tulus dari dalam diri kita memberikan pendidikan dan pengajaran kepada murid kita dengan baik, maka kedepannya akan menghasilkan murid, menghasilkan generasi yang baik pula. Ini selanjutnya saya ada kalimat rumpang. Di sini ada kalimat rumpang mengenai cita-cita untuk murid. Sudah saya print, saya bagikan, monggo diisi.
cita-cita untuk murid kita. Cita-cita untuk murid kita. Apa sih yang kita harapkan? Apa sih yang kita impikan untuk murid kita ke depannya? Di sini kalimat rumpang yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Yang bagaimana ya yang kita impikan? Ingin murid yang cerdas, ingin murid yang sopan santun. Monggo diisi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Yang diinginkan bagaimana? Yang cerdas, yang pinter, atau yang berprestasi. Monggo diisi sesuai dengan impian yang ada di pikiran panjenengan. Bu Yanti mau ngelamun. Yang nangan diisi. Boleh banyak, namanya impian kan. Kalau bisa, pengen muridku sing cerdas tapi kreatif, gak hanya cerdas, boleh. Pengen muridku yang sopan, kalau sama guru yang hormat juga boleh. Sampun? Bapak sampun? Oh tidak, masih memimpikan, membayangkan, muridku besok ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, kita itu percaya sama murid bahwa mereka itu bagaimana, misalnya ini, mereka memiliki potensi masing-masing yang bisa kita kembangkan secara maksimal, misal seperti itu. Monggo yang ada di hati panjenengan, di benak panjenengan, di pikiran panjenengan bagaimana? Percaya bahwa murid itu bagaimana? Percaya bahwa murid kita setiap anak memiliki keistimewaan atau bagaimana? Kemudian untuk pertanyaan ketiga, bukan pertanyaan, kalimat rumpang ini bukan pertanyaan. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik, mengutamakan apa? Kita itu di sekolah sebagai guru itu yang kita utamakan apa? Yang diutamakan misalnya perilaku anak, tuh misal. Kemudian yang diutamakan akademiknya anak atau bagaimana, monggo. Sama ya, selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira murid kita itu sadar betul bahwa di sekolah ini bagaimana? Misalnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu sekolah untuk mencari ilmu, misalnya kan kalimat rumpang berarti terserah kita ya, lengkapi ya, sesuai yang kita impikan, sesuai yang kita harapkan. Kalau melihat anak-anak ini kira-kira sadar tentang apa? Sadar tentang
tanggung jawabnya di sekolah, sadar tentang tugasnya di sekolah. Kemudian kalimat rumpang yang kelima yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk apa yang kita yakini untuk sekolah kita ini. Kita sebagai guru, kita sebagai warga sekolah itu yakin untuk apa? Untuk bagaimana? Misalnya kita warga di sekolah ini yakin untuk berkolaborasi dalam menumbuhkan atau menciptakan murid yang berakhlak mulia, seperti yang tadi Bapak katakan tadi ya, berakhlak mulia yang misalnya seperti itu. Yakin untuk membuat anak didik kita menjadi anak yang berprestasi juga boleh, monggo terserah harapannya masing-masing. Kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa yang jenengan pahami kira-kira tentang sekolah kita ini, tentang murid-murid kita ini. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dengan kerjasama yang kuat maka akan menjadikan anak didik kita atau murid-murid kita menjadi orang yang sukses misalnya seperti itu ya. Monggo sesuai harapan dan impian panjenengan masing-masing. Mungkin gini juga Oke, Pak, monggo. supaya tulisan itu ada maknanya dengan yang lain. Apa yang saya jelaskan tadi, supaya diprogram kepada teman-teman semua. Bu Rika bisa menyampaikan. Nah, mulai dari Bu Rika terus saya juga ingin tahu Bu. Saya ingin juga tahu apa sih yang dipikirkan oleh Bu Rika, dipikirkan oleh Bu Suliati. Kalau Bu Afi jangan. Mungkin loh Bapak, warga sekolah kan termasuk. Visi itu kan untuk kita semua, bukan hanya Siap Bu, siap Bu. Siap, oi. Iya. Jadi kepengen tahu aja. Jadi paling tidak nanti sebagai bahan kalau nanti kita menyusun visi bersama sebelum tahun ajaran baru. Oh iya. Berarti yang diharapkan sampai itu seperti apa? Nah, bagaimana cara mengimplementasikannya ini nanti supaya tahu. Sampun Bapak Ibu. Sampun ya, diurut dari Bu Riha untuk membacakan impian dan harapannya untuk murid-murid kita ke depannya nanti ingin seperti apa dan ingin diapakan. Kita tidak mencari kesalahan Bu ya. Enggak sama sekali tidak. Kita tidak mencari kesalahan, hanya sharing. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Langsung saja karena di sini adalah kalimat rumpang, jadi kita bebas untuk memberi coretan di kertas yang telah dibagi oleh jurnalis. Ada jurnalis betul. Langsung saja yang nomor 1. Cita-cita untuk murid, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kalau saya sendiri jujur, sebelum menuju pada visi sekolah berprestasi, maka yang saya impikan yang pertama adalah murid itu hendaknya berakhlak dulu. Apapun yang terjadi, yang namanya menuntut ilmu itu al-adabu fawqal ilmi. Namanya adab itu mesti didahulukan sebelum berilmu. Jadi saya berharap bahwasanya murid-murid sebelum mereka menjadi orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi atau menjadi orang yang sukses, saya berharap bahwa murid-murid saya itu yang pertama adalah menjadi murid yang berakhlak. Tentunya berakhlak di sini namanya akhlak itu pasti akhlakul karimah, bukan akhlak merhumah tahap percaya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah penerus sujud kita.
Siapapun yang terlahir di dunia ini itu pasti terlahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi saya yakin bahwasanya murid saya, apalagi saya di sini notabene sebagai guru agama, maka saya yakin bahwasanya murid saya ini adalah penerus sujud saya kelak. Maka ilmu yang saya berikan atau yang tersampaikan kepada anak didik saya itu saya berharap bahwasanya mereka besok menjadi anak yang berakhlak dan menjadi penerus sujud saya kelak sampai di hari kiamat. Yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan hak murid. Karena apa? Karena pada hakikatnya kita semua ini adalah, kalau ibaratnya guru itu harus siap menjadi, kalau istilah anak pondok biasanya kiai itu harus siap menjadi bangun santri. Berarti guru itu istilahnya harus siap menjadi apa itu, kalau murid berarti harus siap menjadi bukan anak buah, lebih tepatnya itu adalah fasilitator untuk murid-muridnya gitu. Guru di sekolah kita mengutamakan hak murid. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka semua itu sadar ketika ditanyai, sadar tentang aturan sekolah harus dipatuhi. Entah itu karena ada ajakan teman atau karena mereka itu bosan sehingga aturan-aturan itu seringkali dikesampingkan oleh mereka. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk kita semua kita miliki keyakinan untuk bisa menumbuhkan bakat murid kita, karena mereka semua selaku penerus sujud kita mesti memiliki sifat malakah, yakni bakat yang ada dalam dirinya yang masih terpendam. Karena kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dengan kekompakan kita bersama sebagai warga sekolah, kita dapat mencapai visi di sekolah kita. Terima kasih. Masya Allah, dari saya luar biasa sekali harapan dan cita-cita seorang guru pendidikan agama Islam. Untuk selanjutnya, monggo untuk Bu Suryati menyampaikan harapan dan cita-cita untuk murid-murid kita ke depannya nanti. Untuk cita-cita saya, dalam cita-cita untuk murid saya yang pertama, kita memimpin murid-murid, memimpikan murid-murid yang bagaimana. Untuk nanti seorang guru yang pertama adalah sama, beradab, berkarakter, dan berprestasi. Sebelum berprestasi, kita wujudkan adabnya dulu, karakternya dulu. Untuk nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki bakat masing-masing dan perlu kita kembangkan di sekolah. Di sekolah kita mengutamakan yaitu pendidikan anak-anak kita. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu akan mendapatkan itu tadi pengetahuan, ilmu, dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya itu. Untuk yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin bahwa untuk mewujudkan anak didik yang berkarakter dan berprestasi, yakin bismillah bisa memunculkan, melahirkan anak didik yang berkarakter dan berprestasi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dengan membentuk karakter anak, otomatis insya Allah akan terwujud pula anak didik yang berakhlak mulia dan berprestasi. Itu saja dari saya. Terima kasih, luar biasa impian dari Bu Suryati untuk anak-anak didik kita. Kemudian selanjutnya Bu Hafiz yang menyampaikan. Oh tidak siap, oh ya nggak apa-apa. Kita langsung, oh Bu Hafiz dulu, Bapak kita Bu Hafiz. Biar sebagai warga sekolah kita juga ikut ambil gitu ya Bu Hafiz. Monggo Bu Hafiz, disampaikan saja di pewenok di Bu Hafiz tinggal baca. Oke, kita menerima masukan dari siapapun. Warga sekolah itu termasuk Pak Kan pun ikut juga tidak apa-apa sebenarnya ini tadi ya. Biar kita tahu semua harapan kita warga sekolah untuk sekolah kita. Monggo Bu Hafiz, silakan dibacakan untuk harapan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingin mendengarkan Bawi yang diinginkan Bawi itu bagaimana? Monggo Bawi. Di sini saya akan menyampaikan untuk cita-cita untuk muridnya ke depan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak dan berprestasi agar menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi setiap anak itu bisa memiliki prestasi ataupun itu yang tidak sama. Untuk yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yaitu kemampuan akademik dan kepribadian yang baik agar anak peserta didik kita di sini memperoleh ilmu yang bermanfaat. Untuk yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk datang ke sekolah ini tujuannya untuk menuntut ilmu. Jadi kita sebagai peserta didik itu harus memberikan pelayanan yang sebagai guru, memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa-siswinya. Yang kelima, kita warga sekolah yakin untuk menciptakan peserta didik yang berakhlak dan berprestasi. Karena apa? Saya lihat di sini perkembangan saat ini untuk akhlak anak-anak itu sangat kurang karena berpengaruh pada lingkungannya yang kurang bagus. Yang keenam, kita dan warga sekolah di sekolah ini paham bahwa dengan kita berkolaborasi antara guru-guru, wali murid dan semua warga sekolah akan menciptakan sekolah yang kondusif dan nyaman bagi siswa untuk menuntut ilmu supaya dapat mencapai prestasi yang diinginkan. Terima kasih, itu saja dari saya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bu Afi sebagai tenaga administrasi kita. Bu Silvi ini ikut andil dalam melakukan perubahan di sekolah. Kemudian Bu Yanti, monggo Bu Yanti dulu. Nanti berarti biar pindah tempat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil yang saya tulis. Yang nomor 1, kita memimpikan murid yang apa? Di sini saya tulis berakhlak, sopan, taat, tentunya membuahkan hasil yang memuaskan dan juga mengharumkan nama baik sekolah kita. Yang nomor 2, kita percaya bahwa murid itu memiliki bakat dan minat yang beragam. Jadi sebagai pengajar atau guru, kita wajib mengetahui bakat anak ini apa dan juga minatnya apa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Yaitu mengutamakan kebutuhan murid, terutama sarana dan prasarana yang dipunyai sekolah untuk menunjang prestasi anak di sekolah. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting di masa depan. Karena pendidikan, kalau kita ketinggalan dalam hal pendidikan, tentunya akan berdampak yang negatif untuk kehidupan kita. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk membuat peserta didik menjadi anak yang berhasil dari dalam hal pendidikan secara agamis atau juga secara akademik. Yang keempat,
kita dan warga sekolah ini paham bahwa pentingnya akan kolaborasi antara warga sekolah dan juga orang tua, baik di luar maupun di dalam sekolah, karena di dalam sekolah peserta didik adalah anak kita, kalau di luar sekolah peserta didik adalah tanggung jawab dari orang tua. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti atas cita-cita dan harapan untuk murid kita. Bu Ella, monggo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya cita-cita untuk murid dari sekian guru, dari Bu Rita, Bu Suliati, Bu Yanti, dan di saya hampir sama, Bu. Bersama semua. Yang utama nomor satu itu memimpikan murid yang berakhlak karimah dan berprestasi. Sebelum berprestasi harus berakhlak dulu. Yang kedua, percaya bahwa murid adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang mempunyai kemampuan masing-masing, tinggal kita sebagai guru atau pendidik untuk mengembangkan potensi tersebut. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kenyamanan murid dalam belajar. Karena ketika murid kita nyaman, maka pembelajaran apapun yang kita berikan akan mudah dipahami oleh murid kita. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah adalah tempat mencari ilmu dan tempat dia untuk belajar serta mengeksplorkan kemampuan dan bakatnya. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk mendidik anak menjadi anak yang berakhlak mulia dan berprestasi. Yang keenam, kita dan warga sekolah paham bahwa kerjasama antara warga sekolah, murid, dan orang tua akan menumbuhkan dan menjadikan anak-anak yang berkarakter dan berprestasi. Oleh karena itu, di setiap sekolah itu memang harus kolaborasi antara guru dan wali murid itu harus nomor satu. Karena jika itu bisa dijadikan nomor satu, insya Allah murid-murid akan lebih mudah untuk diarahkan, terutama dalam prestasinya. Itu saja Bu Garis, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Sekarang gilirannya Bu Rate untuk menyampaikan impian dan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk cita-cita untuk murid yang ada di sekolah kita, ya, yang pertama kita memimpikan murid-murid yang beradab dan berprestasi. Jadi mungkin hampir sama seperti yang disampaikan oleh Bu Ella bahwa keinginan kita semua itu yang pertama anak-anak itu harus beradab, berakhlak dulu, baru nanti kalau anak sudah beradab, hormat kepada guru, dengan teman juga baik, nanti pastinya akan menghasilkan prestasi yang untuk sekolah kita. Pasti mereka akan berprestasi. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah siswa yang seperti kertas kosong, nih. Jadi mereka juga memiliki, kita memberi apa, nanti mereka akan menerimanya juga sama seperti apa yang kita kerjakan. Dan yang perlu diingat bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda, dan sehingga setiap anak juga perlu ada penanganan atau apa yang namanya itu pendekatan yang berbeda pula. Karena di sini tidak ada anak yang bodoh, itu yang ditekankan, tidak ada anak yang bodoh. Karena setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga mereka dalam mencerna pelajaran pun juga pasti akan berbeda. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang nyaman. Kalau nyaman seperti disampaikan oleh Bu Ella tadi, kalau anak merasa nyaman di sekolah, tidak ada pembulian baik dari guru maupun dari siswa. Alhamdulillah sekolah kita tidak ada nih pembulian dari guru maupun dari siswa, kita juga sudah berusaha untuk mencegahnya. Nanti anak-anak akan mudah untuk menerima pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa tujuan mereka datang ke sekolah itu memang untuk belajar apapun. Sehingga di sini mereka tujuannya ya belajar ke sekolah itu. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bekerja sama. Jadi antara stakeholder
bekerja sama dalam mendidik, tidak hanya mengajar guru, tapi juga harus mendidik, bahwa juga ditekankan bahwa siswa itu tidak hanya berprestasi dalam akademik saja, tapi juga harus secara pendidikan karakter pun juga harus dimunculkan. Kemudian yang keenam, kita dapat dari sekolah ini paham bahwa dengan kerjasama antara seluruh stakeholder sekolah akan menciptakan sekolah yang kita berharap anak ketika datang ke sekolah itu memang keinginannya sendiri untuk datang, jadi menyenangkan untuk anak. Kalau sudah senang, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sudah senang mereka akan menerima pelajaran itu dengan baik. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa cita-cita harapan dari Bu Hate, kemudian Bapak. Oh, Pak Eri dulu. Monggo Pak Eri. Monggo Pak Eri menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin hampir sama dengan guru-guru lain. Nah, nomor satu, kita memimpin murid-murid yang kalau saya sopan santun itu sangat-sangat penting buat murid sekarang ya, karena kita tahu sekarang pergaulannya kayak gimana ya. Yang kedua, berprestasi ya. Berprestasi, kalau murid-murid udah sopan santun, insya Allah prestasi juga akan mengikuti. Terus kedua, kita percaya bahwa murid adalah, setiap murid pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita harus mencari dan menggali apa kelebihan dari murid-murid tersebut. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan adab murid. Adab murid itu yaitu sopan santun tadi itu. Dan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya tujuan ke sekolah ya menuntut ilmu dan mencari ilmu ya. Terus yang kelima, kita warga sekolah yakin untuk bekerja sama dalam meningkatkan prestasi murid. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dengan bekerja sama kita yakin prestasi akan mengikuti. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Eri. Bapak monggo kalau menyampaikan impian dan harapannya. Alhamdulillah, dari berapa tadi? 7 ya. Berarti dikali sama ya. Bukan sebelumnya kan juga tadi. Saya sampaikan dari Kalau dilihat dari teman-teman tadi menyampaikan 100% yang kita perbaiki itu adalah akhlak. Innama bu'ithu liutamima mahariman akhlak. Nah, ini Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan. Akhlak yang bagaimana yang kita akan rubah, sama harus sadar betul. Coba cari nanti di Google atau apa. Yang pertama, bagaimana akhlak dengan sesama, sama teman itu. Nah, supaya sesama teman itu baik, perlu kita sosialisasikan. 2, berakhlak dengan orang tua. Artinya orang tua itu murid dengan guru, sopannya seperti apa. Bisa juga nanti kita terapkan juga dengan orang tua yang ada di rumah. Kalau ini nanti berhasil Bu, akademiknya enggak tinggi tapi bisa merubah sifat anak yang asalnya nakal, bisa menjadi betul-betul anak yang tawadhu kepada orang tua, benar-benar sopan kepada orang tua di rumah, kita sangat berhasil nanti. Jadi dengan sesama, dengan orang tua, bisa dengan guru, bisa dengan orang tua. Bagaimana berakhlak juga dengan lingkungan. Lingkungan itu bisa tanaman, bisa hewan, bisa
Nah, itu nanti kita ajari sedikit demi sedikit, termasuk bagaimana bekerja sama kita selama ini. Jadi dengan pembiasaan yang kita lakukan, termasuk kalau kita pagi salam, sapa, senyum, sopan, santun, kita sudah memberikan contoh kepada anak-anak. Bagaimana kita bertemu dengan salam, bagaimana kalau kita memakai sepeda motor berhenti sejenak untuk salam kepada yang tiga. Itu bagian dari contoh. Nanti baru akademiknya, mereka ya akademiknya kita pacu, tapi itu dulu. Kalau saya amati dari semuanya tadi, akhlaknya dulu, termasuk saya sering ngomong sama Bu Galis bagaimana merubah teman-teman ini. Kadang-kadang kalau di kantor cara bicara dengan anak itu juga harus kita perhatikan. Kalau kita ngukuh dengan anak, ya ngukuh, kadang-kadang bentak anak, jangan salahkan anak-anak juga dibentak. Berani kepada kita karena kita memberikan contoh yang tidak baik. Nah, ini perlu dirubah. Yang perbuatan-perbuatan kita yang selama ini kok tidak cocok. Selama kita berada di lingkungan sekolah, ayo kita ciptakan kondusivitas untuk mendidik dan mendidik anak. Kalau memang karakter sampai enggak seperti itu di sekolah, di rumah, jangan dibawa ke sekolah. Karena kita sebagai apa bukan sekolah begitu? Sebagai tauladan. Nah, sebagai contoh kita itu berada di depan. Gitu ya. Terima kasih, alhamdulillah Bu Galis. Ternyata pancingannya Bu Galis sudah masuk semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu rekan guru UPT 22 Gresik yang sudah mengutarakan impian dan harapan yang ada di benak Bapak Ibu sekalian untuk ke depan sekolah kita ini mau dibawa kemana dan bagaimana. Untuk selanjutnya dari harapan dan impian Bapak Ibu, kemudian kita buat visi dan prakarsa perubahan. Kalau zaman dulu prakarsa perubahan ini misi, jadi langkah yang harus kita lakukan. Kemudian yang pertama visi. Visi itu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Kalau kita di sekolah berarti ya impian guru-guru ini, impian sekolah kita ini apa gitu, oke. Untuk prakarsa perubahan nanti langkah awal yang akan kita lakukan untuk memulai agar visi yang sudah kita impikan, sudah kita buat itu tercapai. Jadi kalau dulu itu misi, sekarang nah ini visi sekolah kita. Visi sekolah mewujudkan peserta didik kita berefleksi dari yang sudah kita ungkapkan tadi ya. Mewujudkan peserta didik yang berprestasi berlandaskan iman dan takwa. Nah, apakah ini ada pertanyaan? Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kalau melihat tadi yang diungkapkan oleh Bapak Ibu, ada sedikit tambahan, yaitu siswa yang berkarakter, terutama kalau saat ini itu berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama termasuk yang berakhlak mulia, seperti yang Bapak Ibu ungkap tadi, yang ada di pikirannya. Benar sekali bahwa berakhlak mulia itu penting, itu menjadi dasar. Kemudian kira-kira visi sekolah kita sudah selaras apa ada tambahan seperti itu? Ini hanya untuk wacana. Besok sebelum tahun ajaran baru kita diskusi lagi ya. Ini hanya wacana. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Kira-kira ada, Bu Riha? Monggo. Oh gitu. Berkarakter, berakhlak mulia ya Bu Riha. Berarti kalau kita SDM karena umum, maka berkarakter ini dimunculkan gitu. Tentunya berkarakter yang baik. Dan kalau kita
Pancasila berakhlak mulia, kreatif, berwawasan global itu nggih. Prakarsa perubahan apa yang ingin diwujudkan dari visi sekolah yang sudah disetujui bersama. Nah, sekarang prakarsa perubahannya. Langkah pertama, langkah utama yang akan kita lakukan itu apa? Ini sebagai contoh, kebetulan saya juga sama kemarin. Impian dan harapan saya yang pertama itu untuk sekolah kita ini adalah anak-anak yang berakhlak mulia. Coba kita bayangkan kalau anak-anaknya sopan, ada guru-guru duduk, permisi Bu. Nah, coba kita bayangkan pasti nyaman sekali kita di sekolah. Kalau itu awalnya. Jadi ini alangkah awal atau misi kita yang pertama yaitu mewujudkan prakarsa perubahannya, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia seperti yang diungkapkan Bapak Ibu semua. Ini pikiran saya kemarin. Contoh kemarin saya sudah diajak belajar membuat visi, kemudian membuat prakarsa perubahan. Monggo kalau ada masukan atau memang setuju ini atau yang lainnya, monggo. Bu Rina, Bu Sun, monggo. Sudah setuju ya? Oke, berarti Bapak pripun? Yang dimaksud Bu Galis untuk mewujudkan anak yang berakhlak karimah, kan gitu ya? Apa tadi Bu Galis? Berakhlak mulia Bapak, kita Ya. karena di SDN kan ada yang agama Kristen, ada Hindu, jadi pikiran saya kemarin hanya berakhlak mulia, tapi monggo kita kan Karimah itu bahasa Arab, mulia Indonesia gitu kan? Oke, maksudnya kan bahasa Arab kan untuk kita yang Islam, padahal kita di sini. Iya, nggak apa-apa. Oke, monggo. Untuk mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, satu apa tadi? Satu tadi apa sampean? Tadi Mbak sampean, prakarsanya apa? Mewujudkan peserta didik yang berakhlak Nah mulia. ya prakarsanya apa? Yaitu prakarsa Bapak, langkah awalnya. Nah iya. Visinya tadi berprestasi berlandaskan iman dan takwa. Ya. Teman-teman, saya tawarkan apa perlu ditambahinnya tadi ya. Maksud saya untuk mewujudkan anak yang berakhlak mulia, apa yang kita lakukan? Oh, oke Bapak, setelah ini saya jabarkan. Kan gitu. Oke, betul. Oke. Ini selanjutnya, oke. Ya, selanjutnya. Tadi minta persetujuan dulu sama teman-teman gitu. Kalau sudah berakhlak mulia, kemudian dalam dalam mewujudkannya kita itu dapat membuat kemarin yang sudah saya dapatkan dari belajar di modul 3 tentang visi guru penggerak ini menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu sebuah strategi perubahan yang memegang prinsip psikologi dan pendidikan positif serta kolaboratif yang berbasis kekuatan dan menggunakan elemen baca. Baca ini singkatan dari buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, kemudian dan atur eksekusi. Untuk yang pertama, buat pertanyaan. Ini untuk mewujudkan prakarsa yang akan kita lakukan itu ya. Pertanyaannya yang pertama, apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia? Nah, untuk mengawali ini, kira-kira apa yang kita lakukan? Ini tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu berdiskusi dengan pemangku kepentingan, warga sekolah, termasuk wali murid, komite itu juga. Bagaimana kira-kira apa yang akan kita biasakan untuk mengawali itu? Misalnya kita sebagai guru di sekolah. Kemudian itu yang kedua dulu, melakukan pembelajaran yang berkarakter. Berkarakter apa? Tentunya berkarakter profil pelajar Pancasila, berkarakter yang baik. Jadi sebagai guru kita langkah awalnya itu berdiskusi, kemudian kita sendiri harus memberikan contoh atau tauladan yang baik. Misalnya kita datang pagi, tapi alhamdulillah di sini sudah berjalan. Kalau kita datang salim, senyum, sapa, entah itu sesama guru terhadap murid, sudah
sudah kita lakukan. Kemudian kalau kita ingin anak-anak misalnya, nak, nek berangkat ojo siang-siang, pembiasaan kan mulainya jam segini. Wong bu guru sendiri kan datangnya juga siang. Nah kita kan jadi gimana gitu ya? Jadi dari gurunya sendiri harus memberikan contoh dulu sebelum menyuruh atau mengarahkan anak-anak seperti itu. Kemudian selanjutnya dari mimpi. Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika dapat mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia? Kemudian bagaimana perasaan saya setelah dapat mewujudkannya? Yang ketiga, apa hal-hal baru yang dapat saya lakukan setelah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia? Nah, ini tindakan atau yang perlu kita lakukan. Yang pertama, membuat gambaran situasi. Kita bayangkan kalau anak-anak didik kita sudah berakhlak mulia, sopan. Kalau kita ingin anak-anak kita sopan, kita juga kalau bicara dengan anak-anak juga yang halus. Nanti pasti seperti kalau anak yang kecil-kecil, bunda, tak mau walem gitu. Kalau sudah gitu enak sekali kita kalau dekat dengan murid. Coba kalau kita ngomongnya kasar, wah salahmu dewe ngomong itu. Nah, pasti beda. Anggapannya anak itu terus hatinya ya Allah gitu, pasti itu ya. Kalau kita ngomongnya halus, didekati, ya apa nak, ini lapo kok berangkatnya kesiangan, kamu tidurnya kemana ya, ditanya dulu, kemudian diberi arahan, terus anak diajak untuk mencari solusi, itu lebih enak misalnya dari dalam dirinya sendiri. Tapi kita sebagai guru juga harus memberi contoh terlebih dahulu sebelum ke anak-anak gitu ya. Kemudian membuat daftar pembiasaan baru yang dapat diterapkan. Jadi pembiasaan baru apa yang dapat kita terapkan? Seperti kalau pagi senyum sama salam sudah, membacakan surat pendek sudah, kemudian kita yang masih langka itu sopan santunnya. Anak-anak itu kalau yang blunyur saja, kalau sama gurunya wis gak boso, sak kuwe nek dhewe. Bener yang dikatakan Bapak tadi. Soalnya gurunya ngoko, jadi anaknya ikut ngoko. Nah, itu mulai dari sekarang kita harus merubahnya. Jadi kalau sama anak diusahakan kalau gak boso itu ya bahasa Indonesia. Walaupun sudah akrab, anak sendiri, tetangga sendiri ya, tapi kalau diusahakan kalau di sekolah memakai bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya itu masih banyak lagi ya, cuma waktunya. Kemudian yang jabarkan rencana. Apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia? Kemudian tindakan yang bisa mendukung untuk dapat mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan guru, kita harus berdiskusi enaknya bagaimana, apa yang harus kita lakukan, harus sering-sering diskusi. Bukan seenaknya sendiri misalnya, Pak Erik, ayo Rek sholat duha, diajak musola misalnya. Diajak musola tanpa memberitahu atau konfirmasi ke guru kelas yang boleh mana ya anakku kok hilang kabeh, ternyata diajak Pak Edi keluar. Nah itu juga perlu, penting juga itu ya, koordinasi dengan teman sejawat kita itu penting sekali. Kemudian memberi contoh yang baik agar peserta didik dapat meniru yang pembiasaan yang kita lakukan. Jadi sebagai seorang guru kita harus memberitahu dan memberi contoh yang baik. Ini yang terpenting karena sebetulnya anak-anak itu peniru yang handal. Jadi apalagi anak SD itu, wes sapulai gurunya ditiru. Oke, jadi untuk itu kita dari diri kita dulu harus dirubah. Nah, masuk wes masuk, tapi gurunya belum masuk, masih cerita di luar ya. Anaknya ya tetap di luar enak-enakan. Gitu ya. Saya sendiri Bu, ini hanya untuk pembelajaran ke depannya supaya kita ke depannya itu lebih baik lagi, kita ke depannya itu bisa memberi contoh kepada anak didik kita. Beltek harusnya gurunya sudah di dalam kelas misalnya seperti itu. Nah gurunya masih di depan tapi anaknya di lapangan diawet kalau kita coba kalau kita langsung masuk pasti anak-anak juga ikut masuk soalnya guru-guru sudah ada di kelas gitu. Oke, itu hanya contoh kecil saja. Kemudian yang terakhir, atur
kata dia, siapa saja yang terlibat dalam menyusun rencana untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang muncul dan rencana mewujudkannya bagaimana. Nah, ini tindakan yang kita lakukan, mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk kepala sekolah dan guru dan wali murid membuat rencana. Kita berencana, kemudian berkolaborasi untuk mewujudkannya. Kita mengkomunikasikan dengan wali murid, dengan anak didik kita, apa yang harus kita lakukan seperti itu. Demikian pemaparan dari saya. Diskusi sudah selesai. Saya kembalikan ke Bu Silvi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tadi yang saya maksud guys. Jadi tadi kita sepakat untuk mewujudkan anak yang berakhlakul karimah. Bagaimana caranya? Nah, ini tadi sebetulnya. Kalau tadi kita mau mengacu ke sana, kita sebenarnya sudah punya satu kegiatan. Ya, pagi itu salam, sapa, senyum, sopan santun. Pagi itu sudah mewujudkan itu. Dan yang paling penting lagi, saya sering bilang pada anak-anak, kalau ketemu guru, jangan panggil nama, jangan hanya senyum saja, biasakan salam. Ada anak itu yang pintar, setiap ketemu dari jauh, assalamualaikum Pak Guru. Iya. Lah, banyak anak yang tidak seperti itu. Ada yang malah sembunyi, ada yang malah ketemu itu sembunyi, ada yang hanya lihat tak ini, ada. Nah itu kita biasakan, dan itu sudah terjadi sama di SDN itu sudah. Ketemu guru di mana pasti ada sana. Tapi di Kotel SDN Gempol Kurung 2, karena kan saya di sana, saya membiasakan anak saya yang ngaji di rumah itu sampai sekarang itu masih belum bisa, karena di sekolah juga tidak dibiasakan. Yang di rumah yang anak ngaji itu juga nggak biasa. Ketemu saya ya biasa, kadang panggil nama Pak Putih Pak. Ada di rumah itu selalu saya bilang, tolong kalau ketemu guru ngaji, guru ustadz saja minimal assalamualaikum. Nah, kan menunjukkan sopannya kepada guru itu ya. Nah seperti itu. Kita nanti juga akan membiasakan itu, termasuk itu program juga. Ya Bu Garis, nanti di persiapan tahun ajaran baru coba kita rumuskan. Selain yang sudah ada itu, apa yang bisa laksanakan, apa yang kita bisa buat anak itu bisa berakhlakul karimah. Oh iya, lupa tadi berakhlakul karimah lagi, berakhlak mulia. Karena ada putu dan ya, ada yang Kristen dan Hindu, ya, nggak apa-apa, akhlak yang baik. Dan itu harapannya Pak Kamsi, Bu, sering seperti itu, sering ngomong. Anak-anak sekarang itu sudah sulit untuk dikendalikan. Nah, kalau saya bisa mengendalikan melalui program-program yang baik, mengena di hati masyarakat, pasti akan terkena. Kita itu tidak lama di sekolah, Bu. Artinya tidak lama itu bisa berpindah-pindah. Kalau saya dulu itu sering debat sama kepala desa itu, sampai itu jadi lurah itu gak selamanya. Kalau tidak menanamkan kebaikan mulai dari sekarang, kita itu tidak tahu sekarang bisa jadi lurah, besok itu tidak jadi lagi. Kalau kita suka menekan atau menindas masyarakat, nanti akhirnya tidak baik. Persis sama Pak Lurah. Saya ini pegawai negeri yang suatu saat tidak harus di SDN Dramata, bisa berpindah ke mana? Perdaranom, bukan Karangandong. Saya dipindah ke Karangandong. Setelah di Karangandong menanamkan kebaikan, pindah lagi ke Hulaan. Hulaan nanti nggak tahu
Siapa tahu nanti saya harus dipindah kemana. Karena apa? Kita selaku pegawai negeri yang siap ditempatkan di mana saja, termasuk guru dulunya di bawah yang sekarang di belakang. Iya kan? Usul malah berpindah-pindah banyak sekali. Pernah di Kolomatu, pernah di Lapan, pernah di mana lagi? Dua jam. Terus 3 ke sini. Iya. Kalau Bu Api malah dari TK. Iya. Nah, itu paling tidak ayo merubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan baik demi kebaikan peserta didik. Mungkin itu selanjutnya monggo pensiun di kayak patung. Aku Bapak, terima kasih. Bapak Ibu, luar biasa sekali pertemuan kita hari ini. Saya mencatat banyak sekali hasil dari pertemuan diskusi kita, Pak. Yang pertama adalah saya melihat Bapak Ibu guru di SDN 224 ini sudah luar biasa, Pak. Saya melihat dari begini, dari KHD itu ternyata benar apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap guru mau itu awalnya tidak pengen jadi guru itu karena terpaksa atau mungkin kan tidak semua, semuanya karena pengen dari diri atau ada yang dari paksaan, Pak. Bu, dari dorongan kemana gak mau ya wis ada di guru, ada yang seperti itu, tapi ada juga keadaan dari hati betul menjadi guru. Tapi keadaan bilang begini, bahwa setiap yang menjadi guru, setiap orang yang sudah menjadikan guru itu sebagai jalan hidupnya, itu meskipun orang itu dari awalnya tidak ada niatan jadi guru, tapi guru itu memiliki cita-cita yang baik untuk murid-murid kita, untuk murid-muridnya. Pasti setiap guru itu memiliki cita-cita yang baik untuk muridnya, meskipun mungkin persepsi baiknya itu kadang berbeda-beda. Ada yang guru itu pengen ngajari anak disiplin dengan keras, gitu. Ada guru yang mengajarkan disiplin dengan tenang, gitu. Tapi kedua-duanya memiliki cita-cita yang baik yang sama sebenarnya, yaitu ingin membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang disiplin. Nah, cuman nanti arahnya kita harus memiliki persepsi bersama. Ada kesamaan persepsi tentang bagaimana cara menanamkan disiplin yang baik, gitu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu guru di sini luar biasa, cita-citanya sudah luar biasa sekali. Banyak sekali yang saya catat di sini yang mungkin tidak terfikirkan, mulai dari kenyamanan anak dan lain-lain, berkolaborasi gitu. Kemudian yang kedua, ternyata Bapak Ibu guru pemahaman tentang kurikulum merdeka sudah luar biasa. Terlihat dari penggunaan kata yang dipakai. Kalau dulu kita menggunakan kata itu kerjasama, sekarang Bapak Ibu guru sudah pakai bahasanya kurikulum merdeka kolaborasi. Ada kolaborasi. Kemudian saya mendengar tadi Bapak Ibu meyakini bakat minat anak itu berbeda-beda. Setiap anak itu punya bakat, punya hal yang positif, mungkin juga punya hal yang negatif. Yang Bapak Ibu guru semua sepakat bahwa kita harus menggali kelebihan murid-murid kita. Nah, itu juga yang ada pada kurikulum merdeka. Tidak semua guru memahami tentang itu, dan saya melihat Bapak Ibu guru di sini sudah memahami bahwa setiap murid itu terlahir dengan bakat dan minat yang berbeda. Maka pembelajaran di kelas nanti, harapannya di sekolah nanti itu juga menjadi atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan atau program yang mendukung semua bakat dan minat siswa, menggali kelebihan murid-murid kita. Kadang kita pikir ada anak itu yang embel gitu ya, ada Masya Allah, ada itu ini SD. Nah, kita tidak boleh melihat sesuatu yang negatif di situ. Kita ambil positifnya. Oh, berarti anak ini berani. Nah, gimana ya cara membuat anak ini supaya dia bakatnya itu menjadi hal yang positif? Dilatih jadi MC misalnya, sehingga ketika rapat guru ada pengawas datang, MC-nya sudah bukan dari Bapak
Kemudian kata Bu Galis tadi disebut sebagai inquiry apresiatif. Kita melihat sesuatu itu dari hal yang positifnya. Inquiry apresiatif, kita berfokus pada sesuatu yang kita miliki, gitu. Jadi kalau banyak mungkin sekolah-sekolah itu yang fokusnya pada misalnya sarana prasarana, oke, sarana prasarana itu memang baik, fasilitas sarana prasarana, sehingga mereka hanya berfokus pada itu nih. Kalau sarana prasarana itu gak bisa dilakukan ini, misalnya ekstra ini gak bisa dilakukan, gak ada fasilitasnya. Misalnya panjenengan pengen punya podcast untuk anak-anak, nah SD misalnya, podcast untuk anak SD, tuku mixernya itu 2 juta, beli alatnya podcastnya aja berapa gitu. Kalau kita berfokus pada sarana prasarana gak bakal jadi, karena tidak mungkin itu diwujudkan. Tapi kalau kita berfokus pada apa yang kita miliki sekarang, itu bisa kok diakali. Gak perlu pakai mixer, cukup kita buatkan aja bangku yang bagus, ini dipasang belakangnya. Mereka cukup pura-pura pakai headset itu, Bapak Ibu, kan ada headset, kemudian diberikan mikrofonnya begini headset. Mereka bincang-bincang, direkam pakai video biasa, itu bisa. Yang penting terlihat di kamera itu seperti itu. Kita melatih anak-anak untuk berbicara. Inquiry apresiatif pada kurikulum Merdeka mengajarkan kita pada berfokus pada apa yang bisa kita gali dalam diri kita yang positif, begitu. Meskipun kita tidak bisa memungkiri bahwa adanya fasilitas sarana dan prasarananya itu juga menjadi penunjang, tetapi itu bukan satu-satunya. Kemudian saya juga mencatat bahwa Bapak Ibu tadi sudah menyebutkan adanya perlu adanya kenyamanan murid, sekolah yang menyenangkan. Nah, ini juga yang digarap oleh kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka mengharapkan sekolah-sekolah itu menjadi sekolah yang memanusiakan murid-murid kita. Kita mulai berpikir tentang gimana membuat sekolah yang nyaman, sekolah yang menyenangkan. Itu nanti ada pada KST. Semoga nanti ada diseminasi. Diseminasi yang pertama adalah disiplin positif, diseminasi yang kedua adalah KST, kompetensi sosial emosional. Diharapkan nanti di sekolah, di kelas terutama Bapak Ibu yang awal ini kan guru kelas nih, di kelas itu sudah menciptakan suasana yang nyaman untuk murid-murid kita. Kenapa sih kita itu dipanggil Bapak Ibu guru? Kenapa gak guru aja? Kenapa kok ada Bapak Ibu guru? Kenapa Mbak guru? Bukan kakak guru? Betul Bapak Ibu. Kita itu sebagai pengganti orang tua di sekolah. Ada banyak murid-murid kita yang tidak mendapatkan sosok orang tua di rumah. Mereka punya ayah, punya ibu, tapi tidak mendapatkan sosok itu. Artinya juga ada, tapi orang tuanya itu tidak bisa memposisikan sebagai orang tua. Maka yang menggantikan posisi orang tua di rumah itu adalah siapa? Kita, Bapak Ibu. Sehingga ketika mereka ada masalah di rumah dengan orang tuanya, belum sarapan, mungkin kita bisa ngajak sarapan atau apa yang membuat anak-anak itu merasa nyaman. Di sini tadi sudah disampaikan oleh Ibu bahwa kita perlu membuat sebuah lingkungan yang membuat anak-anak nyaman dan menyenangkan. Ini sudah luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, untuk bisa mewujudkan visi misi sekolah masing-masing, nanti kan di awal tahun Bapak Ibu akan membuat visi misi sekolah juga program sekolah. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, yang lebih terpenting adalah visi misi pribadi Bapak Ibu sebagai guru. Visi misi Yang itu dituangkan di dalam kelas, harus itu dulu. Baru kemudian nanti visi misi sekolah secara global. Program yang dicanangkan tadi adalah program sekolah secara global. Nah, tapi sebelum program secara global itu, kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, kita juga harus punya, ibaratnya Bapak Ibu panjenengan guru kelas itu adalah kepala sekolahnya di kelas. Jadi sampean harus bisa mengelola, membuat program di kelas sendiri. Kalau tadi panjenengan membuat visi, misalnya saya guru kelas 4, saya membuat visi prakarsa perubahannya adalah membuat anak-anak yang sehat jasmani rohani misalnya.
akhir bulan ada makan bersama anak-anak, tapi makan bersama yang sehat gitu, sharing makan bersama sehat. Bisa boleh ibu bapak di kelas 4 misalnya itu mengajak anak-anak masak-masak, membuat acara masak-masak. Boleh, itu nggak harus semua kelas, nggak harus, tapi diprogramkan dulu dari kelasnya bapak ibu. Jadi dimulai dari visi kita sebagai guru. Jadi nggak apa-apa panjenengan bikin program untuk kelas panjenengan sendiri. Kemudian itu juga ada program visi misi sekolah, di mana visi misi panjenengan sebagai seorang guru itu tidak boleh berseberangan dengan visi dan misi sekolah, itu harus tetap sejalan. Jadi tetap harus dimulai dari panjenengan dulu. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 profil. Nah ini bisa diambil salah satu dulu aja yang mau difokuskan, kemudian nanti 5 tahun mendatang baru kalau itu sudah program berjalan pindah lagi ke yang lain. Bapak Ibu, dalam penguatan tadi saya teringat sedikit tentang penguatan saling sapa sopan atau 5S itu ya. Ini selain pembiasaan itu ternyata memang anak-anak itu juga perlu diingatkan. Jadi anak-anak itu sebenarnya mereka itu bukan nggak mau, tapi mereka nggak tahu karena mungkin di rumah tidak dibiasakan. Jadi kalau misalnya ada anak yang nyelonong aja, kalau misalnya di depan panjenengan nggak salam atau nggak salim, jangan ragu-ragu untuk memanggil kembali. Misalnya, Budi, sini, lupa ya tadi belum belum salim dulu gitu. Ada yang bilang halal, misalnya gila hormat, boten itu bukan gila hormat, tapi kita mencoba berusaha untuk mengingatkan anak-anak itu. Nah itu butuh kehadiran kita secara penuh. Kalau gurunya tidak hadir secara penuh, ada anak kayak gitu ya udah dibiarkan aja. Tapi kalau kita hadir secara penuh dan kita ingin motor anak-anak, ya sudah dipanggil, Budi, kok ketemu gurunya gitu, ayo gimana ya lo. Nah itu harus kita saling mengingatkan, dan harapannya dalam melaksanakan program dan visi sekolah itu dilakukan kolaborasi dan persepsi yang sama. Harapannya Bapak Ibu nanti yang hadir di sini sebagai pioner untuk kemudian melanjutkan visi misi sekolah di SDN 224 menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu, di akhir penutup saya ucapkan terima kasih banyak, luar biasa sekali atensi panjenengan semua. Lihat baik panjenengan semua untuk hadir pada hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf Bapak apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas pemaparan materi oleh Bu Kadis Ukhotin dan juga penguatan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Silvi selaku pengajar praktik. Kami ucapkan syukur katsiran jazakumullah wa hasanal jazaa. Semoga kita semua bisa merasakan manfaatnya dan bisa kita implementasikan untuk anak didik kita agar menjadi lebih baik ke depannya. Marilah acara kita ini kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku penata acara pada siang hari ini atas segala kesalahan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.